Makin melemahnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dipicu oleh satu sumber masalah krusial, yaitu permasalahan ketenagakerjaan. Ekonomi makin lemah terkait dengan hal yang utama dalam ekonomi Indonesia, yaitu pekerjaan layak. Hal tersebut karena struktur ekonomi atau produk domestik bruto Indonesia penopang utamanya adalah konsumsi rumah tangga dengan porsi mencapai 54,53%. Maka, ketika masyarakat pendapatannya lemah karena sistem ketenagakerjaan belum layak, hal itu akan langsung mempengaruhi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi laju ekonomi. Dalam menentukan penduduk yang bekerja atau tidaknya, Badan Pusat Statistik atau BPS mengacu pada International Conference of Labor Statisticians, yang menyebutkan bahwa waktu minimal seseorang agar dikatakan bekerja adalah 1 jam selama seminggu. Padahal, di negara maju acuan ini tidak digunakan. Masalah ini diperburuk dengan belum adanya jaminan bantuan bagi masyarakat usia produktif ketika belum mendapatkan pekerjaan, sebagaimana di negara-negara maju. Makanya, di luar negeri, angka pengangguran cenderung lebih tinggi karena masyarakatnya berlomba untuk mendapatkan pendapatan yang layak, bukan asal kerja tapi gajinya minim, karena negara menanggung biaya kebutuhan pokok mereka. Kalau di luar negeri, terutama di negara maju, bisa jadi penganggurannya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia, karena mereka masih mampu ketika menganggur, karena negara menanggung kebutuhan pokoknya. Sedangkan di Indonesia tidak ada yang mampu untuk tidak bekerja, bisa mati. Oleh karena itu pengangguran di Indonesia kecil, karena orang Indonesia akhirnya kerja apa saja mau walaupun cuma sejam seminggu dan gaji yang sangat minim. Oleh sebab itu, yang perlu dirancang pemerintah saat ini adalah memperbaiki sistem ketenagakerjaan dengan fokus pada penyediaan pekerjaan yang layak, bukan yang penting kerja, supaya memastikan daya beli masyarakat kuat, hingga akhirnya perekonomian dapat terus melaju dengan cepat dan merata. Setiap tahunnya di Indonesia ada 6 juta orang yang seharusnya kalau dalam kondisi normal mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi mereka gagal mendapat pekerjaan layak tersebut dan akhirnya terpaksa bekerja di luar bidang mereka dengan gaji yang minim. Balik lagi, seperti yang saya tadi sebutkan, pada akhirnya bagi mereka yang penting kerja. Fenomena aspirational mismatch dan preservation wage gap menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran sarjana. Pada akhirnya para lulusan sarjana terpaksa masuk ke pekerjaan non-formal dan bersaing dengan 87% lulusan SD, SMP dan SMA sederajat untuk sekedar mendapatkan pekerjaan, meskipun dengan gaji yang minim. Silakan share video ini dan berikan komentar kamu. Subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini.